Halo, perkenalkan nama saya Henry Yonatang. Di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang VirtualBox dan sistem operasi yang saya akan install di dalam VirtualBox tersebut dan cara menjalankannya. VirtualBox merupakan software virtualisasi yang dapat menjalankan sistem operasi tambahan di dalam sistem operasi utama. Contohnya, jika komputer kita menggunakan sistem operasi Windows 10, maka dengan menggunakan VirtualBox ini, kita dapat membuat sistem operasi yang lain di dalam sistem operasi Windows tersebut. Atau dapat dikatakan seperti satu komputer memiliki dua sistem operasi yang berbeda. Sistem operasi yang dapat dijalankan di VirtualBox ada banyak. Contohnya, kayak Linux, iOS, Windows, ataupun Solaris. Kegunaan atau fungsi dari VirtualBox ini adalah kita dapat mencoba terlebih dahulu sistem operasi yang ingin kita pakai sebelum kita menginstal sistem operasi tersebut di komputer utama kita tanpa harus kehilangan data yang sudah ada atau sistem yang sudah ada. Nah, setelah sudah menjelaskan tentang VirtualBox, saya akan menjelaskan tentang sistem operasi yang saya akan install atau menjalankan di VirtualBox tersebut. Jadi, sistem operasi yang saya install adalah Peppermint OS. Peppermint OS adalah distribusi Linux berbasis Debian. Sebelumnya itu berbasis Ubuntu, yang bertujuan untuk menjadi secepat kilat dan mudah pada sumber daya sistem dengan menggunakan browser spesifik situsnya. Peppermint diintegrasikan secara mulus dengan aplikasi berbasis cloud dan web. Fitur distribusi lainnya yang termasuk pembaruan otomatis, instalasi langkah demi langkah yang mudah, antarmuka yang ramping dan ramah pengguna, dan peningkatan mobilitas dengan mengintegrasikan langsung dengan aplikasi cloud. Nah, itulah penjelasan singkat tentang VirtualBox dan sistem operasi yang saya akan install. Sekarang ini saya akan langsung melakukan penginstalan atau menjalankan VirtualBox tersebut. Nah, yang pertama kita ke browser VirtualBox Origin, baru klik bagian download. Nah, di sini ada muncul pilihan-pilihan sistem operasi. Karena komputer dan PC saya menggunakan Windows, maka saya akan pilih yang Windows. Nah, tunggu proses pendownloadannya. Nah, setelah proses instalasi Windows yang telah selesai, kita tekan aja klik yes. Nanti akan muncul tampilan kayak gini. Tinggal minimize saja browsernya. Nah, di dalam tampilan ini tinggal klik next. Baru ini klik next. Pastikan semuanya sudah dicentang, baru klik next lagi. Nah, ada muncul tampilan warning. Nah, warning ini maksudnya adalah saat kita menginstal VirtualBox-nya, maka jaringan komputer kita akan terputus sejenak. Jadi, pastikan Anda tidak lagi menginstal sesuatu yang penting. Nah, setelah itu kita klik yes, baru install. Jadi, tunggu proses penginstalasinya. Nah, setelah ini selesai, ini pastikan dicentang, baru klik finish. Nah, maka tampilan dari VirtualBox-nya telah diinstal. Dan begini tampilannya. Di dalam VirtualBox ada beberapa tampilan menu yang memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama, bagian menu Add, yang dimana dapat mencari virtual machine yang pernah kita buat sebelumnya, dan bisa kita tambahkan. Yang kedua ada New, digunakan untuk membuat virtual machine yang baru. Dan Export, ini jika kita ingin ekspor virtual machine kita ke komputer lain. Kalau Import, itu kita bisa memasukkan virtual machine yang telah diekspor ke komputer lain. Dan Preference, yang terakhir itu dapat men-setting bagian General, Input, Update, Language, Display, Network, Extension, dan Proxy. Nah, setelah menjelaskannya, saya akan langsung membuat virtual machine-nya. Yang pertama kita itu klik New, baru tulis nama OS yang ingin kita buat. Karena saya membuat Peppermint, jadi tulis saja Peppermint. Baru jenis tipenya apa, saya Linux, dan versinya Ubuntu 64 bit. Dan ini bisa taruh ke browser mana, saya tetapkan aja. Jadi setelah ini selesai, baru klik next. Ini pilih sesuai rekomendasi aja, baru setelah itu klik next. Nah, setelah ini kita default aja karena ini merupakan
settingan default yang paling optimal untuk VirtualBox ini. Jadi create virtual to hard disk now, tetapkan aja, mau klik next, sama kita defaultkan aja. Ini VDI, next. Nah sekarang ini juga defaultkannya dynamic allocate, next. Ini kita settingnya ke 20 GB aja. Oke, setelah itu klik create. Nah setelah itu virtual machine yang kita buat telah selesai. Tapi walaupun sudah selesai, di dalam virtual machine ini masih belum ada sistem operasi. Jadi perlu kita download terlebih dahulu sistem operasi Peppermint. Jadi buka browser kalian. Saya pakai yang distro Wascom. Setelah itu di sini kita cari yang Peppermint. Nah, di bagian 32 Peppermint. Di sini ada pilihan release announce Windows link and checksum. Ini release paling baru, jadi tapi kita pakai yang Linux OS 10 aja. Nah setelah ini telah muncul, kita klik yang ada file ISO, ya klik aja. Setelah itu akan muncul tampilan kayak gini, baru tekan download Peppermint. Di sini ada tulis download Peppermint. Nah setelah ini diklik, maka file ISO Peppermint akan diinstal. Tapi saya tak akan install karena saya sudah ada filenya, sudah saya download dari awal, jadi tidak perlu install lagi. Nah setelah itu kita akan memasukkan sistem operasi kita ke dalam virtual machine. Yang pertama kita klik ini, baru klik setting. Nah di sini kita bisa ngatur settingan untuk virtual machine-nya. Kita bisa setting yang di bagian sistem. Ini pastikan kalau base mobile-nya sesuai dengan yang tadi. Raw prosesor ini kasih kita 2 aja, dan ini tetapkan menjadi 100. Nah ini pastikan dicentang dua-duanya. Nah setelah selesai, klik bagian ini, default aja, ini pastikan juga dicentang. Setelah selesai, klik bagian display. Ini sepertinya tidak ada perubahan, tapi kalau mau setting sesuai kebutuhan aja. Nah bagian ini storage, kita akan masukkan file ISO kita ke dalam sini. Klik bagian empty, yang akan tekan yang bagian ini. Nanti ada muncul choose disk file. Nah kita masukkan file ISO yang tadi kita download. Di sini baru klik open. Ini live CD-nya dicentangkan aja. Nah ini juga bisa setting sesuai kebutuhan Anda aja. Saya tetapkannya begini, langsung klik OK. Nah setelah semua selesai, langsung kita tekan aja start. Ini prosesnya agak lama, disabar. Nah muncullah tampilan kayak gini. Nah di sini ada Peppermint OS AMD 64 Utilist Recovery Option. Pilih yang bagian atas ya, tekan enter. Ini dihilangkan, tunggu. Ini hilangkan juga. Nah maka Peppermint OS kita akan diinstal secara sendiri di virtual machine. Setelah itu tunggu prosesnya selesai. Nah setelah itu bisa install yang mana aja. Ini di close saja. Nah begitu cara memasukkan file ISO ke dalam virtual machine kita. Nah setelah itu kita juga bisa men-setting seperti tekan ini, install Peppermint. Nah nanti akan muncul bagian ini bahasanya Inggris saja, baru next. Kita bisa sesuai tempat kita, waktunya pakai waktu Jakarta, dan di Asia baru next lagi.
Kita bisa pakai yang keyboardnya kita pakai US dan defaultkan aja, masih next. Pilih yang erase disk, baru klik next. Nah, di sini kita akan masukkan nama. Kita pakai nama saya aja, Henry Chang. Passwordnya saya tulis 123456. Dan tiga ulang aja, 123456. Nah, setelah kita telah memasukkan nama-nama dan passwordnya, tinggal klik next, tekan install. Setelah itu, ini akan perlu beberapa menit, jadi harus bersabar. Nah, setelah itu kita restartkan now aja, baru tekan klik yang done. Nah, dia akan restart dengan dirinya sendiri. Setelah itu ini disuruh klik enter. Nah, dia akan mulai instalasinya dengan sendirinya. Tinggal tunggu. Ini kita close saja. Nah, di sini kita akan masukkan password yang tadi kita tekan. Jadi password kita tadi 123456. Setelah itu login. Kita close. Nah, begini proses penginstalasinya VirtualBox. Untuk membuat view-nya menjadi lebih besar, kita bisa tekan yang view screen mode. Kita pakai switch kan. Nah, sekarang telah menjadi full screen mode. Kalau nak kembali kecil, kita bisa scroll ke bawah dan kita pilih yang view, baru tekan yang scale mode, baru tinggal tekan switch. Nah, sekian dari video dari saya. Sekian, terima kasih.